Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang saya cintai, semangat pagi semuanya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali melalui silaturahim, menuntut ilmu melalui jarak jauh atau daring. Semoga kita selalu dalam hidayah Allah, selalu dalam taufik Allah. Apa yang menjadi angan-angan kita semoga menjadi kenyataan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anakku, jangan lupa kita mengawali sesuatu pekerjaan adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur itu hakikatnya syukur yang menjadi tujuan dan syukur yang menjadi alat tujuan. Syukur yang menjadi tujuan adalah kebahagiaan yang hakiki kita di akhirat nanti. Dan syukur yang menjadi alat tujuan kita adalah memanfaatkan fisik kita, tubuh kita, panca indera kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada Allah. Mungkin sifatnya kita hablum minallah maupun hablum minannas. Sebelum melanjutkan pembelajaran SKI kepada anak-anakku, jangan lupa untuk membuka e-learning presensi dulu. Jangan lupa kita hadapi pelajaran ini dengan sungguh-sungguh, karena menuntut ilmu itu adalah jalan memudahkan kita ke surga. Anak-anak sekalian, dari apa yang sudah Anda pelajari dari bab sebelumnya, dari masalah Daulah Abbasiyah ini, perlu saya sampaikan dari rangkuman yang memang sudah ada di buku kamu. Ini perlu saya tegaskan kembali bahwa kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap kekuasaan ya, yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, kemudian Abul Abbas As-Saffah dan Abu Muslim Al-Khurasani. Dengan kemajuan yang dialami oleh Bani Umayyah sebelumnya, kemakmuran yang dialami di masa Daulah Umayyah sebelumnya, ternyata ini dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk menyusun kekuasaan. Anak sekalian, selama hampir 6 abad para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ini terdiri dari 37 orang khalifah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu Daulah Abbasiyah yang dimulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau tahun 847 Masehi. Kemudian periode yang kedua ini berlangsung antara tahun 232 Hijriah bertepatan 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau tahun 946 Masehi. Kemudian periode ketiga ini berlangsung antara tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah. Ini bertepatan 946 Masehi sampai 1075 Masehi. Kemudian periode yang keempat ini berlangsung antara tahun 464 sampai 612
23 Hijriah yang bertepatan yaitu tahun 1075 Masehi sampai 1225 Masehi. Kemudian periode yang terakhir, periode yang kelima, yaitu berlangsung antara tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah yang bertepatan tahun 1225 sampai 1258 Masehi. Nah, dari periode ini akhirnya perkembangan Islam pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah meliputi daerah-daerah atau wilayah kerajaan-kerajaan Islam yang sangat luas dan besar. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah ini, daerah-daerah yang ditaklukkan ini dikembangkan menjadi pusat peradaban, yaitu seperti di Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghusna, Halab, Bukhara, dan lain sebagainya. Kemudian selain perkembangan yang meliputi kerajaan besar, juga diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang dengan pesat. Penterjemahan buku-buku, karya-karya tulis, dan pemberian penghargaan pada para penulis buku saat itu memang luar biasa. Bahkan itu dalam suatu keterangan lain, siapa ulama pengarang buku itu akan dihargai oleh khalifah dengan emas murni seberat buku yang dikarang. Jadi seandainya buku itu beratnya misalkan 3 kilo, itulah dari khalifah akan mendapatkan hadiah emas sekitar 3 kilo itu. Jadi penghargaan terhadap para ulama dan ilmuwan itu sangat dihargai oleh khalifah. Selanjutnya, selain ilmu pengetahuan yang akhirnya sekarang berkembang di dunia barat, yang saat itu memang dunia barat itu masih dalam keadaan mundur, akhirnya dengan datangnya Islam meliputi wilayah-wilayah yang sangat luas, ini akhirnya peradaban di dunia, wilayah Afrika atau mungkin Eropa akhirnya berkembang dengan pesat. Anak-anak sekalian, mungkin dari apa yang sudah Anda pelajari, sementara yang dapat saya sampaikan ini, selanjutnya kita sambung sesuai dengan tahapan bab 1 ini yang masih itu diikuti selain perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan pemerintahan, dan lain sebagainya. Sekarang itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kepada anak-anak, saya harapkan selalu yaitu semangat dalam belajar. Kita tunjukkan kesabaran di situasi yang seperti ini, karena kita belajar sejarah Islam ini adalah belajar masa lalu ya. Presiden pertama kita selalu yaitu memberikan wejangan kepada kita, yaitu jangan lupa pada jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Dan sejarah ini memang suatu kebanggaan. Kita punya sejarah kebudayaan Islam, mari kita terus pelajari, kita ambil hikmah, yaitu apa yang menjadi teladan-teladan para khalifah-khalifah terdahulu, mana yang baik bisa kita jadikan panduan hidup kita, sehingga kita hidup dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini akan semakin mengayakan hasanah batin kita, sehingga akan terbina akhlak kita mulai contoh-contoh daripada khalifah-khalifah pada zaman dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kepada anak-anak, dari apa yang saya sampaikan ini silahkan Anda berikan komentar di kolom tim lain
kaitannya dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam presentasi singkat ini. Semoga kita masih diberi barokah waktu oleh Allah untuk bertemu pada pekan depan. Demikian akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.